Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, mari kita awali hari kita bersama Tuhan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian penyembahan untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Amin. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu.
bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, hanya padamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh datang pada pagi hari ini ke dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Bersyukur, berterima kasih untuk setiap perbuatan-Mu yang telah kami rasakan di hari-hari yang telah berlalu. Malam tidur kami hingga detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat-Mu Tuhan. Tak mampu kami membalas setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hanya rasa syukur dan terima kasih kami melalui pujian penyembahan dan dalam doa kami ini yang kami naikkan kepadamu. Berlayakkanlah kami Tuhan, dan berkenanlah atas setiap pujian penyembahan kami, agar kami layak dan berkenan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu untuk menaikkan setiap kerinduan, harapan, pergumulan, permasalahan, dan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta campur tangan kuat kuasa Roh-Mu menyertai kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami rindu memulai segala sesuatu bersama-Mu dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami taruhkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Untuk setiap pemimpin dan pemerintah yang ada, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan, dan seluruh masyarakat yang ada, terlebih khusus umat-umat-Mu yang Tuhan, yang selalu berseru berharap hanya kepada-Mu. Setiap pemerintahan yang ada, baik mereka yang membuat kebijakan di bidang legislatif, DPR, MPR, DPRD, DPD, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan Tuhan. Setiap pelaksana kebijakan dalam bidang eksekutif, baik dalam kepresidenan, kementerian yang ada, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan Tuhan. Dimulai dari pemimpin tingkat lingkungan di RT, RW, sampai kepada di pemerintahan pusat, pemerintahan negara kami Tuhan. Presiden beserta wakilnya, menteri beserta jajaran-jajaran yang ada, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan. Begitu juga Tuhan dengan setiap pengawas pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat di bidang yudikatif. Ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan setiap lembaga yuridis lainnya. Ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan. Setiap peraturan, kebijakan, regulasi, peraturan, dan perundang-undangan, biarlah semuanya itu dibuat, dilaksanakan, dan diawasi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, terlebih khusus umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap peraturan yang ada dapat mempermudah kami umat-Mu untuk beribadah dan memiliki tempat ibadah. Perizinan, peraturan, dan lain sebagainya kami taruhkan dan serahkan semua itu dalam tangan-Mu. Kami umat-Mu diajarkan oleh firman-Mu untuk tunduk kepada pemerintah yang adalah wakil-Mu, dan biarlah pemerintah yang adalah wakil-Mu ini menjalankan tugas dan amanatnya sesuai dengan perintah yang ada Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, agar Tuhan kami dapat melihat perluasan kerajaan Allah ada terjadi bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami taruhkan dan serahkan Tuhan untuk setiap daerah-daerah yang mungkin saat-saat ini atau beberapa hari belakangan ini terdampak bencana-bencana yang ada. Ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan Tuhan, terlebih khusus di mana ada umat-umat-Mu Tuhan yang ikut terdampak dari bencana-bencana yang ada. Biarlah Tuhan pemulihan, pertolongan, penyertaan-Mu sempurna menolong setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu, sanak saudara kami yang terdampak bencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami taruhkan dan serahkan Tuhan untuk setiap tim penanggulangan bencana, Basarnas, Tim SAR, bahkan tim-tim keamanan negara kami yang ikut terkait Tuhan, baik TNI maupun Polri serta tim-tim penanggulangan bencana lainnya. Ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mempercepat pemulihan bagi daerah-daerah yang terdampak bencana. Dan kami rindu Tuhan, di tengah Engkau menyatakan kuasa-Mu melalui alam semesta ini, melalui bumi kami Tuhan, biarlah Engkau juga yang menyatakan kasih-Mu
akan menolong setiap umat-umat-Mu, bahkan orang-orang yang belum mengenal akan nama-Mu, agar mereka dapat melihat hanya Engkau Allah Tuhan yang berkuasa dan yang berdaulat untuk bangsa dan negara kami. Dan di tengah kedaulatan dan kuasa-Mu, Engkau juga menunjukkan kasih-Mu yang menolong, memulihkan, dan menyembuhkan setiap kehidupan umat-umat-Mu. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu Engkau nyatakan bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan, maupun orang-orang yang belum mengenal nama-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang ada, mereka dapat melihat kuasa-Mu dan mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pertobatan dan pengertian akan Injil kebenaran firman-Mu, bahwa hanya ada satu Tuhan, Yesus, Juru Selamat umat manusia. Maka dari itu, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan pekerjaan Tuhan yang ada di bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh penjuru dunia kami, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, bertanggung jawab, dan mencukupkan setiap apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan pekerjaan Tuhan yang ada. Sebab kami rindu Tuhan, kami melihat penuaian jiwa-jiwa terjadi, keselamatan jiwa-jiwa menjadi bagian pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh penjuru muka bumi ini, terlebih khusus bangsa dan negara kami Indonesia. Untuk setiap daerah-daerah yang ada di mana mereka yang rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka yang bahkan belum mengenal akan nama-Mu, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan setiap pekerjaan Tuhan yang ada, baik di dalam bidang penginjilan maupun pengembalaan yang ada. Kami bawa dan serahkan terlebih khusus para hamba-Mu yang Kau telah panggil, pilih, Kau telah tempatkan dan tetapkan mereka untuk menjadi alat dan wakil-Mu, menyampaikan suara kebenaran, Injil keselamatan yang daripadamu, menyatakan sang kebenaran yang menyelamatkan setiap umat manusia, agar mereka yang belum mengenal akan nama-Mu menjadi tahu bahwa hanya ada satu juru selamat dalam setiap kehidupan umat manusia, yang telah menebus manusia bangkit dan hidup, serta naik ke surga, menyiapkan setiap tempat untuk setiap orang-orang yang percaya dan melakukan kebenaran firman-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Cukupkanlah setiap kebutuhan umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, terlebih khusus biarlah Engkau tambahkan hikmat, marifat, dan urapan Roh Kudus menjadi bagian pelayanan pekerjaan Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba Tuhan yang ada dalam bidang pengembalaan yang ada, untuk setiap sidang-sidang jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, interdominasi termasuk yang ada di GPDI, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan Tuhan setiap sidang jemaat Tuhan yang ada, dan terlebih khusus para hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan menjadi alat dan wakil-Mu untuk mengembalakan sidang jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan Kau yang memakai para hamba-Mu Tuhan dengan hikmat dan urapan Roh Kudus menjadi bagian setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Dan juga kami berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini, Ibu Gembala kami Tante Mel, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan. Begitu juga dengan Bapak Wakil Gembala kami Koyos, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bawa Tuhan ke dalam tangan-Mu setiap pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Philadelphia Ambulu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati proses perjalanan pekerjaan Tuhan yang ada, yang sudah dimulai dari awal. Biarlah Engkau terus yang bertanggung jawab dan menolong pekerjaan Tuhan yang ada. Kau yang memberkati setiap hamba-Mu Tuhan, keluarga pastori maupun jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kami semua Tuhan aman dalam perlindungan-Mu, selalu diberi kesehatan, kekuatan, selalu diberi sukacita, damai, dan sejahtera ada dalam setiap kehidupan pribadi kami, keluarga kami. Dan biarlah Tuhan nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, celaka, mara bahaya, roh-roh iblis, kuasa-kuasa kegelapan ingin mengganggu kami Tuhan. Kami hancurkan, tolak, patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami aman dalam perlindungan-Mu, kami sejahtera dalam penyertaan dan berkat kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bawa setiap program-program yang telah terjadwal dan tersusun untuk ibadah dan doa-doa yang ada, seperti halnya doa pada pagi hari ini. Demikianlah juga Tuhan
kami taruhkan doa-doa pagi kami seterusnya dan selanjutnya. Dan seperti halnya doa yang akan dilaksanakan pada Jumat jam 3 sore, doa umum, doa bagi bangsa atau doa puasa, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan. Begitu juga dengan doa pemuda jam Jumat jam 6 sore, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan. Dan doa para pelayan-Mu Tuhan untuk mengawali setiap doa dan ibadah-ibadah yang ada, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan Tuhan. Begitu juga dengan doa-doa pribadi yang dinaikkan oleh umat-umat-Mu Tuhan, baik jemaat maupun hamba-hamba-Mu, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan harapan, apa yang menjadi pergumulan permasalahan kami, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan. Engkaulah sumber jawaban dalam setiap kehidupan kami. Pertolongan-Mu sempurna, biarlah Engkau nyatakan hari demi hari, hari lepas hari, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di saat proses pergumulan, permasalahan dan persoalan yang kami hadapi, seakan belum ada jawaban yang kami lihat, tapi biarlah terus kami menguatkan hati dan pikiran kami, dan Kau tambah-tambahkan kekuatan bagi iman kami untuk percaya terus hanya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi yang lemah Engkau kuatkan, bagi yang tak berdaya Engkau mampukan Tuhan. Mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu atas sakit penyakit mereka Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Su Inang, Su Keho, Su Yongfu, Bapak Keho, Mak Jiju, Mak Kim Sun, Bapak Hari, Bapak Agus, dan beberapa jemaat Tuhan lainnya mungkin tidak tersebut dan tak tertulis. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami taruhkan dan serahkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah uluran tangan-Mu Engkau menyembuhkan dan memulihkan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan orang tua hamba-Mu Tuhan yang ada di Bogor, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan Tuhan. Kondisi jantung yang ada dalam ayah hamba-Mu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan. Dan biarlah pertolongan-Mu sempurna menjadi bagian setiap jemaat Tuhan dan hamba-hamba-Mu. Begitu juga Tuhan dengan setiap jemaat Tuhan yang lainnya yang mungkin sedang mempersiapkan operasi ataupun check up, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan. Mereka yang butuh pemulihan dan uluran tangan-Mu pasca operasi, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan. Dan setiap jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan tak berdaya, bahkan mereka yang hanya bisa berdiam, tertidur di ranjang, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan. Untuk setiap penyakit Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan dan memulihkan setiap sakit penyakit yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami taruhkan dan serahkan setiap pergumulan persoalan lainnya, khususnya dalam usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan Kau yang membukakan pintu-pintu yang tertutup, membukakan pintu-pintu berkat-Mu, mengalirkan berkat-berkat bagi jemaat Tuhan yang ada. Dan biarlah Tuhan melalui kuasa mujizat-Mu yang Kau telah nyatakan dan menolong kehidupan mereka, mereka saksikan untuk kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan biarlah setiap berkat-berkat jemaat Tuhan, baik keluarga maupun pribadi yang telah mereka terima, dapat mereka bawa untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan umat-umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di masa muda, mereka yang menempuh pendidikan, mereka yang bekerja, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan untuk harapan, cita-cita masa depan mereka, untuk apa yang mereka butuhkan, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, hubungan mereka, pelayanan pekerjaan mereka, keluarga mereka, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan Tuhan. Kau yang menyertai dan memberkati
pergaulan masa muda kami, pendidikan masa muda kami, baik di bangku sekolah maupun perguruan tinggi, baik yang ada di sekitaran Ambulu, sekitaran Jember, sekitaran Jawa Timur, bahkan yang ada di luar kota, luar provinsi, luar pulau, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun Tuhan. Aman dalam penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui pendidikan yang kami terima, kami dapat bawa untuk mengembangkan dan memajukan pekerjaan Tuhan yang ada. Dan biarlah Engkau izinkan kami untuk menorehkan setiap prestasi, agar kami bawa untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi kebanggaan bagi orang tua kami dan orang-orang yang kami kasihi. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami taruhkan dan serahkan setiap lembaga pendidikan yang bernaung dalam setiap yayasan-yayasan Kristen, yayasan-yayasan organisasi gereja Kristen, dan yayasan-yayasan yang ada di dalam naungan gereja kami GPDI Tuhan. Dan terlebih khusus kami berdoa untuk sekolah yang bernaung dalam yayasan sekolah, yayasan gereja kami Tuhan, baik sekolah di TK maupun SD Filia. Ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan. Untuk juga sekolah Alkitab yang ada, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan Tuhan. Setiap tenaga pendidik, guru, pengajar, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan. Setiap murid-murid yang ada, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap guru-guru dengan hikmat marifat yang daripada-Mu, agar guru-guru dapat mengajarkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan juga Tuhan untuk setiap murid-murid yang ada, baik di TK maupun SD Filia, di sekolah-sekolah Alkitab yang ada Tuhan, untuk mempersiapkan calon-calon hamba-Mu untuk melayani Engkau dan umat-umat-Mu, memberitakan Injil, melayani dalam sidang pengembalaan yang ada. Engkau yang memberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami taruhkan dan serahkan Tuhan untuk keorganisasian gereja kami GPDI, dalam setiap kemajelisan yang ada di pusat, daerah, wilayah, hingga kepada gereja-gereja lokal yang ada. Ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan untuk setiap komisi-komisi yang ada di pusat, daerah, wilayah, setiap biro departemen yang ada. Ke dalam tangan-Mu kami taruhkan dan serahkan keorganisasian gereja kami. Dan kami rindu Tuhan, berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan dan beri kesempatan untuk duduk di bangku keorganisasian yang ada. Biarlah kami memberikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan segala keputusan dan kehendak, kepentingan yang ada sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kepentingan kemajuan pekerjaan Tuhan dan kepentingan bersama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan renungkan agar kami dapat menjalani hari kami lebih lagi ditopang, dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan oleh karena kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan mempersiapkannya lebih dahulu, karena di tempat ini hanya saya sendiri. Daniel pasal 8 ayat yang pertama. Pada
Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia mengeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban kesembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempasnya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata-kata kepada yang bicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya,
maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukan dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan binasakannya juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar, tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Ayat 27, maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu tetapi tidak memahaminya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Daniel pasal 8 mengajarkan kita bahwa bagaimana Daniel menerima karunia yang luar biasa ya. Dia bisa melihat bagaimana apa yang akan Tuhan lakukan di akhir zaman. Dan ini tidak semua orang menerima karunia dan kesempatan ini ya. Karena ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan spesial kepada orang yang memang dikehendakinya. Dan Daniel inilah yang menjadi orang yang menerima kesempatan ini. Ya, walaupun kita tahu juga Yohanes pun menerima hal ini di mana dia ada dalam pembuangan Patmos, dan Daniel menerima penglihatan lebih dahulu, bahkan jauh sebelum kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi dalam pembuangan bangsa Israel di tanah Kasdim, yaitu di bangsa Babel. Nah, di Daniel pasal 8 ini kita akan belajar bahwa firman Tuhan dalam Daniel pasal 8 yang berjudulkan hidup tenang di tengah masa yang tidak pasti. Hidup tenang di tengah masa yang tidak pasti ini membawa kita dalam Daniel pasal 8 yang berisi penglihatan yang cukup sulit dipahami. Pada pandangan pertama, Daniel melihat seekor domba jantan dan kambing jantan yang saling bertempur. Ya, ini penglihatan yang Daniel lihat. Lalu muncul tanduk kecil yang sangat kuat dan menindas umat Allah, seperti yang kita baca ya di ayat 3 sampai 12. Ini bukan sekedar cerita simbolis, apalagi hanya sekedar fiksi atau dongeng. Ini benar Bapak Ibu. Ini benar apa yang dilihat ya. Tetapi gambaran tentang kerajaan-kerajaan dunia yang silih berganti, penuh kekuasaan, konflik, dan penindasan. Ini seakan ada korelasinya dengan akhir-akhir waktu ini ya, dengan beberapa waktu terakhir ini, maaf. Nah, apa yang dilihat Daniel ini, bagi Daniel dan umat Tuhan pada waktu itu, penglihatan ini menggambarkan kenyataan pahit bahwa dunia tidak akan menjadi tempat yang semakin baik, tetapi justru penuh tekanan bagi orang percaya. Bahkan ada masa di mana kebenaran diinjak-injak dan umat Tuhan mengalami penderitaan. Ya, ini sangat terlihat ya dengan berita-berita yang kita lihat akhir-akhir ini, bagaimana begitu banyak ya tempat-tempat ibadah ditutup, sementara ibadah ditutup. Tetapi ternyata ini sudah terjadi jauh sebelum kita, bahkan jauh sebelum Tuhan Yesus ya. Dan biarlah firman Tuhan ini memberi kepada kita suatu pengertian bahwa tekanan itu pasti hadir kepada umat-umat Tuhan dan kehidupan umat Tuhan di akhir zaman nanti. Tetapi memberikan kita kekuatan juga bahwa tekanan yang kita rasakan umat-umat Tuhan saat ini sudah dirasakan oleh umat-umat Tuhan zaman dulu. Tetapi di tengah tekanan itu Tuhan menolong. Ketika Tuhan menolong tekanan orang umat Tuhan di masa lalu, ya artinya di masa kini juga Tuhan pun akan menolong setiap umat-umat Tuhan.
Nah, namun di tengah semua itu, Tuhan tetap menyatakan satu hal penting. Ia mengetahui semuanya. Ia mengatur waktunya dan ia tetap memegang kendali atas sejarah. Dan biarlah kita mengaminkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya, mengatur waktu, memegang kendali sejarah, mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita atau bangsa dan negara kita, ataupun yang terjadi di peradaban manusia saat-saat ini atau ke depan. Percayalah bahwa hari ini kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian, baik ekonomi, politik, masa depan, bahkan iman yang kita miliki pun ikutan diuji ya. Kita akhir-akhir ini merasakan begitu banyak kenaikan harga, ekonomi semakin sulit, politik yang tidak menentu ya, geopolitik yang kita lihat bagaimana negara antar negara saling menyerang ya, seakan kehidupan dunia ini sudah tidak baik-baik saja. Bukan seakan, memang sudah tidak baik-baik saja. Masa depan orang mungkin sulit diprediksi, bahkan sulit untuk didapatkan. Begitu banyak terjadi hal-hal yang tidak baik terjadi di generasi-generasi yang ada. Bagaimana anak-anak muda sulit untuk mencari pekerjaan, tetapi biarlah kita anak-anak muda percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik, baik pekerjaan maupun segala masa depan yang ada. Firman ini mengajar kita bukan untuk takut, tetapi untuk hidup dengan tenang karena Tuhan tetap berdaulat ya. Daniel dari masa mudanya sudah dijamin kehidupannya oleh karena dia takut akan Tuhan dan setia dalam beribadah kepada Tuhan. Sampai pada masa tuanya, Daniel pun tetap merasakan bahwa Tuhan tetap berdaulat dalam kehidupannya. Maka dari itu, sebelum kita mempelajari 3 hal dalam Daniel pasal 8 ini, kita akan mengawali dengan pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana kita bisa hidup tenang di tengah masa yang tidak pasti ya. Pertama, di ayat ke-3 sampai 8, pentingnya kita mengerti bahwa dunia selalu berubah dan tidak stabil. Kita perlu sadar bahwa akan hal ini. Di ayat 3 sampai 8 saja menjelaskan bahwa apa yang dilihat Daniel, domba jantan yang kuat dikalahkan oleh kambing jantan yang kuat. Ini melambangkan pergantian kekuasaan dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Dalam bahasa simbol, ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan dunia yang kekal ya. Tidak ada yang abadi, semuanya ada batasnya. Ada batasnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang hebat pun akan berganti kekuasaannya. Maka dari itu, biarlah kita juga terus sadar bahwa semua perubahan yang terjadi, ketidakstabilan yang ada, itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Bukan hanya skala kecil, bahkan skala besar pun, tingkat negara, tingkat bangsa pun sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Artinya dunia ini memang tidak stabil. Apa yang hari ini kuat, besok bisa runtuh. Apa yang hari ini aman, besok bisa berubah. Itulah realitas hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Seringkali kita mencari rasa aman dari hal-hal dunia, pekerjaan, keuangan, relasi atau posisi. Tetapi Daniel 8 mengingatkan bahwa semua itu bisa berubah sewaktu-waktu. Segala sesuatu yang kita andalkan di dunia ini bersifat sementara, hanya Tuhan yang tidak berubah. Ketika kita menyadari akan hal ini, kita tidak lagi menggantungkan hidup pada hal yang tidak pasti, tetapi mulai mencari dasar yang lebih kokoh. Dan di dalam Daniel pasal 8 di poin pertama ini, kita akan belajar kutipan yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita andalkan di dunia ini bersifat sementara. Hanya Tuhan yang tidak berubah. Percayalah dan aminkan kata-kata firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang tidak pernah berubah. Dia bersifat kekal, bukan sesuatu yang sementara. Tetapi biarlah Tuhan yang tak pernah berubah ini ada dalam setiap kehidupan kita yang ada di dalam dunia yang berubah-ubah. Ya, Tuhan yang sifatnya kekal ada dalam kehidupan kita yang sementara ini.
Maka dari itu biarlah kita mengandalkan Tuhan yang tak pernah berubah dan yang kekal dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, di poin yang kedua di ayat 15-19 kita akan belajar bahwa pentingnya kita memahami bahwa Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu ya. Pentingnya kita memahami bahwa Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Ketika Daniel bingung dengan penglihatan itu, Tuhan mengutus malaikat untuk menjelaskan bahwa semua peristiwa itu sudah berada dalam rencana waktu Tuhan. Bahkan ada istilah akhir zaman murka yang menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai jadwalnya Tuhan. Ini sangat penting ya. Jadi kekacauan dunia ini bukan berarti Tuhan kehilangan kendali, enggak. Justru sebaliknya, Tuhan lagi menggenapi gitulah rencana-rencananya dalam kehidupan umat manusia gitu. Dalam bahasa Ibrani, konsep waktu Tuhan sering menunjukkan waktu yang ditetapkan. Berarti bukan kebetulan, bukan kekacauan, tetapi teratur gitu dalam rencana Allah. Kita sering gelisah karena merasa hidup ini seakan tidak terkontrol. Tetapi percayalah, firman ini mengingatkan kepada kita, ya, kepada kita semua, bahwa di balik semua yang terlihat kacau, Tuhan bekerja dengan rapi. Karena apa? Karena di dalam poin kedua ini, Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah kehilangan kendali. Bahkan ketika hidup kita terasa berantakan, ini memberi ketenangan kepada kita bahwa kita mungkin saat ini ya tidak mengerti semua yang terjadi atas bangsa dan negara kita, atas dunia ini, bahkan atas diri kita sendiri. Tetapi percayalah, pentingnya kita mengetahui siapa yang memegang semuanya. Ketika kita mengerti dan memahami, dan saya yakin kita sudah memahami, mengerti, bahkan meyakini bahwa Tuhanlah yang memegang segala sesuatunya. Artinya yang memegang segala sesuatunya, yang juga berarti memegang kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menaruhkan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan, Sang Pengendali kehidupan kita dan segala sesuatunya. Dan biarlah terus kita berserah kepada otoritas dan pengendalian yang daripada Tuhan. Dan di poin yang terakhir, di poin yang ketiga, biarlah kita tetap setia walau tekanan akan datang. Ayat 23 dan sampai 25, penglihatan tentang tanduk kecil menggambarkan seorang penguasa yang sombong, menipu dan menindas umat Tuhan. Ia bahkan melawan Tuhan dan merusak ibadah yang benar. Ini menunjukkan bahwa akan ada masa di mana iman kita diuji dengan serius. Tidak selalu mudah menjadi orang percaya. Kadang kita harus berdiri di tengah tekanan, kompromi, bahkan ancaman. Namun ada satu kalimat penting, yaitu kuasa jahat itu akan dihancurkan, bukan oleh tangan manusia. Artinya apa? Ya artinya dengan tangan Tuhan sendiri yang akan bertindak, menghancurkan kuasa kegelapan, menghancurkan kuasa kejahatan itu. Dan ini memberi pengharapan bahwa kejahatan tidak akan menang selamanya. Percayalah bahwa apa yang kita lihat saat ini, kejahatan yang terjadi, hal-hal yang tidak baik terjadi ini gak akan selamanya. Tetapi hal ini akan dihentikan oleh Tuhan. Tuhan akan bertindak melawan kuasa-kuasa kejahatan itu dan akan memberi pengharapan bahwa umat Tuhan yang selalu bergantung kepada Tuhan akan Tuhan bela. Tuhan bertanggung jawab atas setiap kehidupan umat Tuhan. Maka dari itu, sebagaimana poin ketiga ini mengajarkan kita untuk tetap setia walau tekanan akan datang, demikianlah juga dalam kutipan yang ada di dalam poin ketiga ini, yaitu pentingnya kesetiaan kepada Tuhan sering diuji dalam tekanan, tetapi tidak pernah sia-sia di hadapannya. Jerih payah kita tidak pernah sia-sia ya Bapak Ibu, cuma Tuhan di dalam Tuhan. Dan segala sesuatunya diperhitungkan oleh Tuhan. Dan dalam Daniel pasal 8 ini ditutup untuk mengajarkan bahwa dunia ini memang penuh perubahan, tekanan dan ketidakpastian. Tetapi di atas semua itu Tuhan tetap berdaulat, mengatur waktu dan memegang kendali penuh. Hari ini mungkin kita menghadapi kekhawatiran tentang masa depan, pekerjaan, keluarga dan pelayanan. Firman Tuhan mengingatkan kita jangan bergantung pada dunia yang berubah,
tetapi pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita belajar hidup tenang karena keadaan mudah, bukan karena keadaan mudah, tetapi karena kita tahu Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Tetap setialah, tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berjalan bersama Dia, karena pada akhirnya Tuhanlah yang menang. Puji Tuhan, kita akan mensyukuri kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan kita akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami sudah menyelesaikan pembacaan dan pendengaran kebenaran firman Tuhan, dan seluruh rangkaian doa pagi kami rindu menutupnya hanya di dalam satu nama, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.